jilid baru lagi nih, jilid ketiga ya. Masih dari seri 24 Nabi dan Rasul pada pertama ayahanda para nabi ya. Sekarang kita bacakan kisah Nabi Ibrahim alaihi salam. Ibrahim dibesarkan di lingkungan para penyembah berhala, tapi ia tidak menyembah berhala. Siapa Tuhan yang mengatur alam semesta ini? Karena menurut pikir logikanya juga tidak mungkin sebuah patung yang itu dibuat oleh manusia bisa menciptakan alam semesta itu. Ketika siang, Ibrahim melihat matahari bersinar begitu cerah. Mungkinkah matahari itu Tuhan? Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabi Ibrahim untuk menangkap 4 ekor burung. Kemudian ke-4 ekor burung itu disembelih, badannya dipotong-potong, ya, dicampur-campur. Kemudian Nabi Ibrahim meletakkan campuran itu dibagi lagi ke tempat yang berbeda. Ya, badannya aja udah bercampur, jadi bukan pasangannya, bukan satu burung pasangannya di tempat yang sama, acak di tempat yang acak. Setelah itu Allah Subhanahu wa Ta'ala meminta Ibrahim untuk memanggil ke-4 burung tersebut. Dipanggillah burung itu, ya. Apa yang terjadi? Atas izin Allah, bagian burung-burung itu kemudian datang dengan posisi sudah bergabung menjadi burung yang utuh kembali. Hidup kembali 4 burung itu. Ada gitu manusia yang sanggup melakukannya? Ada enggak? Allahu Akbar! Allahu Akbar! Bagi Ibrahim, dia semakin mantap dan bertambah keimanannya kepada Allah. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Jika Allah sudah berkehendak. Sekali ya, sudah mantap, hatinya sudah mantap bahwa Allah adalah pencipta semesta alam ini. Allah lah yang berhak disembah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Kemudian, kira-kira siapa ya orang pertama yang menjadi sasaran dakwahnya Nabi Ibrahim? Orang pertama yang paling pengen disadarkan siapa? Ayahnya. Ayahnya ini tadi sebelumnya diceritakan pekerjaan ayahnya itu apa? Membuat ratu. Ibrahim berkata, wahai ayahku, mengapa engkau menyembah berhala yang tidak guna, tidak bisa mendengar, tidak melihat, dan tidak dapat menolong sedikit? Ayahnya Nabi Ibrahim kaget melihat perkataan anaknya. Sebelum sempat ya ayahnya menjawab, Nabi Ibrahim kemudian berkata lagi, wahai ayahku, sesungguhnya telah sampai kepadaku sebagian ilmu yang tidak diberikan kepadamu. Wahai ayahku, ikutlah aku, niscaya aku akan menunjukkanmu kepada jalan yang lurus. Wahai ayahku, janganlah engkau menyembah setan, sesungguhnya setan itu durhaka kepada Tuhan yang Maha Pengasih. Wahai ayahku, sesungguhnya aku khawatir engkau ditimpa azab dari Tuhan yang Maha Pengasih karena engkau telah menjadi sahabat setan. Ibrahim mengucapkan kalimat dengan sambut kepada ayahnya. Lalu bagaimana wajah ayahnya? Ayahnya malah marah, memerah, menahan gejolak amarah yang mendera di dadanya. Wahai Ibrahim, bencikah engkau kepada Tuhan-Tuhanku? Jika engkau tidak diam, akan melempar batu ini. Pergilah engkau. Jadi malahan Nabi Ibrahim diusir sama ayahnya. Bagaimana perasaan Nabi Ibrahim? Diusir oleh ayahnya. Sedih sekali ya. Ayah yang tidak mau beriman, kemudian bahkan dia sampai diusir oleh ayahnya. Setelah itu Nabi Ibrahim pergi dari rumah ayahnya. Kemudian Nabi Ibrahim melihat di antara patung-patung itu ada makanan saja. Makanan saja. Jadi patung-patung itu dikasih makan, disimpan makanan di depannya. Kemudian apakah mungkin patung itu makan? Tidak. Makanan itu didiamkan terus saja di depan patung itu sampai membusuk. Dan ketika sudah membusuk, dianggapnya patung itu sudah makan. Aneh nggak? Tapi orang-orang ketika itu akal sudah hilang bagi mereka. Seperti itulah cara mereka beribadah. Suatu
ketika penduduk kota pergi dari kota. Mereka semua pergi dari kota. Dan ketika itulah Nabi Ibrahim memanfaatkan kesempatan itu. Nabi Ibrahim menghancurkan semua patung-patung itu, tapi menyisakan satu patung yang paling besar. Nabi Ibrahim kemudian mengekalkan kapak yang dipakai dia untuk menghancurkan patung-patung itu kepada patung yang paling besar. Penduduk kota kemudian kembali dan terkejut. Siapa yang telah menghancurkan Tuhan-Tuhan kita? Aneh ya, makhluk bisa menghancurkan Tuhan. Tapi mereka malah marah. Salah seorang berkata, kami mendengar ada seorang pemuda yang pernah mencela berhala-berhala ini. Namanya Ibrahim. Ternyata sudah ada yang pernah mendengar tentang dakwah Nabi Ibrahim. Dipanggillah Nabi Ibrahim. Engkau pasti tahu mengapa berhala-berhala ini hancur. Nabi Ibrahim berkata, tanya saja pada berhala yang paling besar, dia pasti tahu. Kemudian orang-orang menjawab, engkau pasti tahu bahwa berhala-berhala itu tidak bisa bicara. Nabi Ibrahim berkata balik, jika bicara saja tidak mampu, jika membela diri saja tidak mampu, lalu mengapa engkau menyembahnya? Sebagian orang ada yang terketuk hatinya, berpikir iya ya, kan dia nggak bisa bergerak patung itu, kenapa aku sembah ya? Tapi sebagian orang marah, terutama sang raja. Raja ini bernama Raja Namrud. Siapa? Namrud. Kata raja ini, bakarlah dia dan bantulah Tuhan kamu jika kamu benar-benar hendak berbuat. Begitu perintah Raja Namrud. Kemudian Nabi Ibrahim dimasukkan ke penjara. Raja Namrud mempersiapkan tempat pembakaran yang sangat besar. Selama 1 bulan para penyembah berhala mengumpulkan kayu. Tumpukan kayu sudah menjadi gunung. Hari yang ditunggu telah tiba. Apinya sungguh besar. Bandingkan nih gambar di sini, orang-orangnya kecil-kecil, ya. Sementara apinya segini besar. Jadi digambarkan apinya itu sangat besar. Kira-kira nih, kalau ada api sebesar ini, bayangkan, berarti tingginya tinggi banget ya, apinya mungkin setinggi rumah ini. Ada orang dimasukin ke dalam api itu, apakah akan selamat? Ya, apakah akan selamat? Bahkan kalau apinya hanya sebesar tubuh dia sekalipun, bisa jadi tidak selamat. Betul? Pernah ada yang kena api? Panas enggak? Panas enggak? Bahkan setelah sudah tidak kena api, yang udah lepas dari api, masih terasa sakit enggak? Masih ya? Bayangkan Nabi Ibrahim akan dilempar ke situ. Nabi Ibrahim hanya pasrah dan berdoa, bertawakal kepada Allah. Tiada Tuhan selain Engkau yang Maha Suci. Untukmu lah segala puji. Engkau lah memiliki segala kekuasaan. Tiada sekutu bagimu. Kayu tempat perbakaran sudah membara. Akan tetapi para penyembah berhala bingung memikirkan bagaimana cara melemparkan Nabi Ibrahim ke tengah kobaran itu. Ya, mereka semua juga takut sama api itu ternyata. Salah seorang hadir memberikan usulan untuk membuat alat pelempar. Nabi Ibrahim ditempatkan seperti alat pelempar, seperti ketapel, ya. Kemudian Nabi Ibrahim ditempatkan di situ seperti ketapel raksasa, ya. Seorang dukun memerintahkan untuk melepaskan ketapel itu hingga terlemparlah Nabi Ibrahim tepat ke api pembakaran itu. Bagaimana yang terjadi? Atas izin Allah memerintahkan, wahai api, jadilah kamu dingin dan menjadi keselamatan bagi Ibrahim. Tubuh Ibrahim dilemparkan tepat di tengah kobaran api raksasa. Penduduk yang menonton proses pembakaran bersorak gembira. Jahat banget gak? Namun mereka tidak menyadari keajaiban yang terjadi dalam kobaran api itu. Mereka tidak dapat melihat bagaimana kondisi di dalam kobaran api itu. Ternyata Nabi Ibrahim tidak cedera sedikit pun.
Api tidak membakar tubuhnya, hanya tali pengikat tangannya saja yang terbakar. Bahkan di tengah kobaran api itu, Nabi Ibrahim merasa laksana berada di dalam taman surga. Taman yang dihiasi bunga-bunga yang harum dan beraneka warna. Tidak ada rasa panas sedikit. Dalam situ Nabi Ibrahim terus berzikir, Subhanallah, la ilaha illa anta. Orang-orang bergumam, Ibrahim pasti sudah hitam menjadi arang. Hari-hari berlalu, kurang lebih 50 hari kobaran api itu baru padam. 50 hari. Berarti sama dengan sebulan lebih ya. Sebulan berapa hari? 30 hari. Penduduk negeri berbondong-bondong mengelilingi lokasi pembakaran. Mereka penasaran bagaimana kondisi tubuhnya Nabi Ibrahim. Mereka sudah mengira itu sudah jadi arang, bahkan mungkin hancur tidak bersisa. Tapi kemudian tiba-tiba terdengar langkah. Terdengar suara dari tumpukan kayu yang telah menjadi gunungan abu. Semua penduduk kaget. Hah? Nabi Ibrahim keluar dari abu itu dengan selamat, badannya utuh, tidak terluka sedikit pun. Nabi Ibrahim melenggang keluar dari lokasi pembakaran. Melihat mukjizat tersebut, penduduk mulai goyah. Beberapa mereka di antara mereka pun beriman. Kegagalan pembakaran Nabi Ibrahim membuat Raja Namrud resah. Ditambah kabar, ada beberapa penduduk yang tadi beriman. Raja Namrud khawatir Nabi Ibrahim akan mengancam kekuasaannya. Jadi segala gerak-gerik Nabi Ibrahim selalu diikuti oleh Raja Namrud dan pasukannya. Nabi Ibrahim tidak lagi bisa bebas berdakwah di sana. Akhirnya Nabi Ibrahim memutuskan untuk hijrah meninggalkan negeri tersebut. Negeri itu bernama Babilonia. Ya, sama seperti yang sebelumnya, Nabi sebelumnya diutus tempat yang sama ya, di Babilonia atau Irak. Kemudian Nabi Ibrahim hijrah ke negeri Syam. Negeri Syam, negeri apa aja sekarang? Jadi negara apa aja? Palestina, Yordania, Lebanon, sama? Tepatnya Nabi Ibrahim ke Palestina. Di sana Nabi Ibrahim berdakwah kepada para penyembah bintang. Ternyata di sana ada penduduk yang menyembah bintang. Nah, ketika di Palestina itulah Nabi Ibrahim menikah dengan Sarah. Siapa? Sarah. Siapa istri Nabi Ibrahim? Sarah. Tapi kemudian terjadi kemarau panjang di Palestina. Segala kehidupan di sana sulit. Hingga akhirnya Nabi Ibrahim memutuskan untuk hijrah lagi menuju Mesir bersama istrinya. Siapa tadi nama istrinya? Sarah. Nah, ternyata ketika itu Nabi Ibrahim juga sudah ditemani oleh seorang nabi yang lain, yaitu Nabi Lut. Nabi siapa? Lut. Jadi ternyata dalam masa yang sama bisa jadi Allah mengutus nabi dalam fase yang sama. Contohnya adalah di kisah ini, Nabi Ibrahim dan Nabi Lut ternyata hidup di zaman yang sama. Saat sampai di Mesir, Mesir itu dipimpin oleh seorang raja yang zalim. Raja itu melihat Sarah yang cantik. Siapapun yang bagi raja itu menarik, itu harus mau dinikahi sama raja itu. Dan kalau ada ternyata sudah bersuami, suaminya itu akan dibunuh sama raja itu. Jahat banget ya. Nah, kemudian tapi ketika itu Nabi Ibrahim tidak terang-terangan berkata bahwa Nabi Ibrahim adalah suaminya. Nabi Ibrahim berkata, aku adalah saudaranya. Nabi Ibrahim sebenarnya tidak sepenuhnya berbohong. Saudara maksudnya adalah saudara seiman. Ketika itu Nabi Ibrahim tidak sepenuhnya berkata jujur tentang bahwa beliau itu adalah suaminya Sarah untuk mempertahankan hubungannya. Kemudian Sarah ditahan di istana. Tapi ternyata apa? Allah melindungi. Ketika raja itu yang mendekati Sarah selalu gagal. Badannya tidak bisa bergerak atau apapun penyebabnya, pokoknya tidak bisa berhasil. Raja itu akhirnya baru merasa bahwa wanita ini dilindungi, aku tidak bisa mendekatinya. Raja itu akhirnya takut sendiri. Akhirnya dilepaskan Sarah, bahkan diberikan seorang budak yang bernama Hajar. Siapa? Hajar. Nah, ketika itulah akhirnya Sarah bisa kembali kepada Ibrahim.
Sebelum Nabi Ibrahim meninggalkan Mesir, ada sebuah kejadian. Ketika itu Nabi Ibrahim tidak punya berbekalan apapun, ya. Tapi untuk menenangkan Sarah, Nabi Ibrahim membawa sebuah karung berisi pasir. Ya. Kemudian ketika tiba di rumah, Nabi Ibrahim meletakkan bawaan itu dan kemudian tidur. Sementara Sarah, istri beliau, melihat penasaran apa yang dibawa suaminya ya. Emang berpikir bahwa suaminya itu pulang bawa makanan. Padahal Nabi Ibrahim itu hanya bawa sekantung pasir hanya untuk membuat tenang istrinya. Ketika dibuka, ternyata isinya apa? Isinya bukan pasir, tapi isinya makanan. Atas izin Allah, Allah mengubahnya. Dari mana engkau mendapatkan makanan ini? Justru Nabi Ibrahim malah nanya balik ke Sarah. Ini kan kantung yang kau bawa. Nabi Ibrahim terdiam sejenak. Beliau memuji kebesaran Allah. Allah Maha Mengetahui. Itulah kisahnya. Lalu bagaimana dengan nasibnya Raja Namrud? Raja Namrud ternyata tetap tidak mau beriman, dan Allah kemudian menghancurkan Raja Namrud dengan mengirim sekawanan lalat seperti nyamuk. Lalat itu masuk ke dalam hidung Raja Namrud, kemudian bertelur di sana, dan akhirnya bagaimana? Bayang nggak ada telur, ada lalat bertelur dalam hidungnya, kemudian sampai bertahan 400 tahun. Raja Namrud saking kepalanya usil ya, dia mukulin kepalanya sendiri hingga akhirnya dia mati sendiri. Begitu nasib raja yang telah begitu kejam, keji ya, memisahkan laki-laki dan perempuan, membunuh bayi laki-laki, terus sampai memerintahkan membakar Nabi Ibrahim. Begitulah akhir hidup Raja Namrud. Selanjutnya Nabi Ibrahim melanjutkan perjalanan dakwahnya. Si panjang cerita Nabi Ibrahim ini ya, karena akan nanti nyambung ke kisah nabi-nabi selanjutnya. Nabi Ibrahim ini mendapat julukan ayahanda para nabi, karena keturunannya Nabi Ibrahim itu banyak yang menjadi kemudian nabi, bahkan sampai nabi terakhir itu masih keturunan Nabi Ibrahim. Siapa nabi terakhir? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak salih. Kisah siapa tadi? Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim ini istimewaannya beliau tidak mempan dibakar api menjadi tinggi.